Seorang pria dengan rasa haus yang tak biasa. Begitulah kisah hari ini dimulai. Tapi apa sebenarnya yang membuatnya begitu haus? Anda akan segera mengetahuinya. Kisah ini berlatar di Republik Florence, sebuah kota yang dilanda ketakutan saat wabah menyebar ke seluruh ganggangnya. Andrea, yang dulunya seorang pencopet jari-jari lincah, kini menghabiskan hari-harinya sebagai pelukis gereja. Dia telah bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu, mungkin bahkan berbulan-bulan, namun belum menerima sepeser pun upah atas usahanya. Sudah muak, dia bergegas menuntut pembayaran dari pastor gereja, hanya untuk menemukan pria itu terbaring tak bernyawa. Wabah telah merenggut nyawanya juga. Menatap tubuh tak bernyawa itu, Andrea bergumam, begitu banyak dari gajiku. Namun, alih-alih pergi, sebuah pikiran berani terlintas di benaknya. Mengapa tidak menggantikan posisi pendeta itu? Tanpa ada yang hidup untuk menentangnya, dia bisa menikmati hak istimewa yang menyertai peran tersebut. Sementara itu, kita bertemu Lorenzo, seorang pemuda cerdas yang sedang melarikan diri. Dia dikejar oleh preman-preman setelah mempermalukan seorang pencuri terkenal bernama Tindaro di meja judi. Sayangnya bagi Lorenzo, Tindaro bukan sekadar pencuri biasa. Dia adalah orang pemerintah. Berhasrat untuk balas dendam, Tindaro menyerang, tetapi Lorenzo berhasil melarikan diri tepat pada waktunya. Di tempat lain, kita diperkenalkan pada Pomponia, putri seorang pedagang kaya yang baru saja meninggal. Tindaro muncul di kediamannya dan berkata, "Jangan berduka, sayangku, aku ada di sini sekarang. Orang tuamu mungkin sudah tiada, tapi kau punya aku." Jelas dia punya motif tersembunyi dan berniat memanfaatkan kerentanannya. Tapi Pomponia tetap teguh pada pendiriannya, berkata, "Aku telah berjanji setia kepada Pangeran Cokolan dari Rusia. Aku akan menunggunya dan hanya dia." Kesal, Tindaro membantah, "Ayahmu meninggal dalam keadaan berhutang padaku. Aku telah melunasi hutangnya. Dia menjanjikan tanganku padaku." Tapi Pomponia menjawab dengan tenang, "Itu tidak penting. Aku akan menikahi pangeran." Adegan berganti ke Lorenzo sekali lagi, kini menunggang kuda melarikan diri saat pasukan Tindaro mendekat. Di rute pelariannya, dia bertemu seorang pria yang membawa mayat. "Kemana jalan ini menuju?" tanya Lorenzo. "Ke biara," jawab pria itu. "Itu tempat aku dulu bekerja sebagai tukang kebun. Aku membawa mayat ini ke sana." Saat itulah Lorenzo mendapat ide. Jika tukang kebunnya sudah mati, mungkin mereka akan mempekerjakan aku untuk menggantikannya. Pria itu menggelengkan kepala. "Kamu tidak akan mendapat pekerjaan itu. Dia punya kualifikasi khusus." "Kualifikasi apa?" desak Lorenzo. "Dia tuli dan bisu. Biarawati itu secara khusus menginginkan seseorang seperti itu." Sambil mendengus, Lorenzo bergumam, "Tuli dan bisu bukan kualifikasi. Itu hanya nasib buruk." Dan dengan itu, dia bersembunyi lagi. Kali ini di atas pohon. Para pria itu lewat tanpa melihatnya. Tapi dahan yang diinjak Lorenzo tiba-tiba patah, membuatnya terjatuh dan pingsan. Seorang biarawati cantik menemukannya dan membawanya ke biara. Dua biarawati lain mulai memeriksa tubuhnya, tapi sentuhan mereka cepat terasa mengganggu. Seorang biarawati bergumam, "Mari periksa tulang yang patah," sebelum mengangkat kemejanya dan mencium perutnya. Biarawati lainnya mengikuti, jelas lebih tertarik pada tubuhnya daripada khawatir akan kesehatannya. Lorenzo, yang masih berpura-pura pingsan, berpikir dalam hati, "Tuhan, tolong jaga aku tetap hidup. Baik aku orang suci atau pendosa, berikan aku kekuatan untuk bertahan." Tiba-tiba, salah satu biarawati mencium bibirnya, membuatnya terkejut hingga membuka matanya. Tepat saat itu, ibu superior masuk ke ruangan. Tertangkap basah, para biarawati segera menutupinya dengan menyatakan, "Kami percaya pria ini tuli dan bisu." Mata ibu superior bersinar mendengar kabar itu, berpikir mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa memuaskan keinginan mereka tanpa membongkar rahasia. Mengetahui bahwa seorang pria bisu tidak bisa menceritakan apa yang dia lihat, dan seorang pria tuli tidak bisa mendengar apa yang tidak seharusnya dia dengar, mereka semua diam-diam setuju dengan kebohongan itu. Ibu superior bertanya padanya, "Apakah kamu tuli dan bisu?" Lorenzo mengangguk. Dia menyebutnya sebagai keajaiban dan memerintahkan para biarawati untuk memandikannya. Saat mereka menyiapkan bak mandi, Lorenzo mulai bernyanyi pelan-pelan. "Aku akan membanjiri kamu dengan kebahagiaan, cinta, dan mimpi."
Para biarawati, mengabaikan nyanyiannya yang ceria, bergabung dengannya di bak mandi tanpa ragu. Sementara itu, Pampagna, yang masih terganggu oleh rayuan tak diinginkan Tindaro, mengunjungi gereja untuk berbicara dengan teman-teman perawannya. Tindaro mencoba memaksa aku menikah dengannya, katanya. Seorang teman bertanya, tapi bagaimana jika dia bodoh? Tak lama kemudian, Tindaro menerobos masuk dan memerintahkan mereka semua untuk pergi, dengan dalih wabah. Mereka segera mengatur agar Pampagna dikirim ke biara untuk perlindungan. Dia ditemani oleh Paman Bruno, seorang yang mengaku perawan, dan pendeta palsu, Andreo. Begitu Pampagna tiba di biara, para biarawati memberinya gaun, menyambutnya dengan simbol keamanan dan perlindungan. Dia merasa lega dan yakin akhirnya menemukan tempat berlindung. Tak lama kemudian, dia melihat Lorenzo bekerja dengan tenang dan bertanya pada seorang biarawati, "Siapa dia?" Biarawati itu menjawab, "Itu tukang kebun kami. Dia tuli dan bisu, tapi bekerja keras mengambil air siang dan malam." Pampania merasa penasaran, tapi mengingatkan dirinya pada sumpahnya kepada Pangeran Cokolan dari Rusia. Pampania, menyadari kedekatan yang semakin erat antara Lorenzo dan Pampania, mulai merasa sedikit cemburu. Sementara itu, Pangeran Rusia akhirnya tiba di istana Pampania. Tindaro mencoba meyakinkannya bahwa Pampania telah dijodohkan dengan orang lain. Kecewa, sang pangeran bersiap untuk pergi hingga seorang utusan menghentikannya dengan surat dari Pampania yang menyatakan dia menunggunya di kota lain. Sang pangeran segera mengubah arah. Di biara, biarawati senior menemukan hubungan rahasia Lorenzo dengan biarawati lain dan alih-alih mengutuknya, dia pun merasa tertarik padanya. Lorenzo telah menjadi pria paling dicari di biara dan dia tidak menolak perhatian itu. Seiring waktu, perasaan Pampagna terhadap Lorenzo semakin dalam. Suatu hari, saat dia sedang bekerja sambil bersenandung, dia mendengar dia bernyanyi dan menyadari kebenarannya. Dia tidak tuli atau bisu. Kemudian, dia mengunjunginya secara rahasia. Dengan menutup matanya, dia mengangkat cadarnya dan berbisik pengakuan cinta, mengatakan dia ingin menikahinya. Dia menciumnya dan pergi sebelum dia bisa melihat wajahnya. Akhirnya, saat ia bersiap meninggalkan biara, Pampagna menemui biarawati senior dan mengungkapkan bahwa Lorenzo telah berpura-pura sepanjang waktu. Marah karena pengkhianatan itu, biarawati senior segera mengusir Lorenzo dari biara. Saat Pampina bersiap pergi, ia bertemu Lorenzo di luar. Ia meminta untuk menemaninya, dan karena ia sudah memiliki perasaan padanya, ia setuju. Sementara itu, Pangeran Rusia, yang masih mencari Pompina, bertemu dengan seorang gadis yang mengaku sebagai dirinya. Karena dia belum pernah melihat Pompina yang asli, dia mempercayainya. Pompina dan Lorenzo tiba di rumahnya. Selama percakapan mereka, Lorenzo mengaku bahwa dia jatuh cinta pada seorang gadis di gereja yang telah membutakan matanya dan menciumnya, sambil menyatakan cintanya. Pompina menyadari bahwa Lorenzo sedang membicarakan dirinya. Dia bertanya bagaimana dia akan mengenali gadis itu. Dan dia menjawab bahwa dia akan menemukan cara. Sebelum dia bisa memberitahunya kebenaran, Tindaro muncul, marah melihat Lorenzo bersamanya. Dia menantang Lorenzo untuk bertarung, tetapi Pompina melangkah maju dan menyatakan dia tidak akan pernah menikahi Tindaro. Sebagai tanggapan, Tindaro memerintahkan Lorenzo ditahan di penjara. Keesokan harinya, Pampina mengatakan kepada Tindaro bahwa dia akan setuju menikah dengannya jika dia membebaskan Lorenzo. Tindaro setuju, membebaskan Lorenzo, dan secara rahasia menyewa 2 orang untuk memastikan Lorenzo menghilang selamanya. Di hutan, kedua pria itu mencoba membunuhnya, tetapi Lorenzo mengalahkan mereka. Dia lalu mengikuti Tindaro, yang berusaha memaksa Pampina menikah. Pada saat itu, Pangeran Rusia tiba bersama Lorenzo, dan bersama-sama mereka menghadapi Tindaro dan anak buahnya. Pertarungan pun meletus. Saat Tindaro mencoba melarikan diri, Lorenzo menghalangi jalannya, dan keduanya saling berhadapan. Lorenzo mengalahkannya dan melemparkannya ke dalam sumur, mengakhiri hidupnya. Pampina lalu berpaling kepada Pangeran Rusia dan berkata, "Aku tidak bisa menikah dengannya." Pangeran terkejut. Ketika wanita yang dia kira Pompina melepas pesonanya, dia menyadari telah ditipu dan berseru, "Kamu bukan Pompina. Aku bertemu Pompina di kolam. Kita berbagi sesuatu yang istimewa." Tepat saat itu, Pompina yang asli muncul. Pangeran berpaling padanya dan berkata, "Dia yang akan aku nikahi."
Saat Lorenzo mulai berjalan pergi, Pampina menghentikannya dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" Ia menjawab, "Aku akan mencari gadis yang menciumku dan menikahinya." Pampina menyuruhnya menutup mata, lalu menciumnya. Seketika, Lorenzo menyadari bahwa dia adalah gadis yang selama ini ia cari. Saat kesadaran itu meresap, semua pasangan di sekitar mereka mulai mencium pasangannya, membawa cerita ini ke akhir yang bahagia dan penuh kebahagiaan.